Kepala sekolah bukan hanya pemimpin di atas kertas, tetapi penggerak yang menyalakan semangat di setiap ruang kelas. Meski banyak tantangan, ia terus menuntun guru dan warga sekolah agar setiap langkah kecil menjadi bagian dari kemajuan besar pendidikan. Pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum baru. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran konsep yang lebih mendalam. Siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam memiliki standar pencapaian melalui 8 dimensi profil lulusan yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan kesehatan. Saya Lilga Febrina MPD, Kepala Sekolah UPT SDN 03 Padang Laweh. Kali ini saya akan membagikan praktik baik yang saya beri judul Peran Kepala Sekolah dalam Membentuk Ekosistem Belajar yang Menerapkan Pembelajaran Mendalam. Melalui praktik baik ini, saya akan membagikan pengalaman mengenai peran saya sebagai kepala sekolah dalam memimpin dan membimbing guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di ruang lingkup UPT SDN 03 Padang Laweh. Sejak diberlakukannya pendekatan pembelajaran mendalam oleh Kementerian Pendidikan menjadi alasan kuat mengapa kita harus mulai menerapkan pembelajaran mendalam. Hampir seluruh guru yang mengajar di UPT SDN 03 Padang Laweh belum mengenal dan memahami pendekatan pembelajaran mendalam. Selama ini, guru lebih banyak menekankan pada hafalan materi dan belum secara maksimal dalam menerapkan berbagai strategi yang pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang terjadi selama ini, guru melibatkan peserta didik saat belajar hanya fokus pada kemampuan mengingat, tanpa membimbing peserta didik untuk mampu menerapkan apa yang telah diperolehnya. Selain itu, belum adanya pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik dalam belajar, sehingga lebih menggembirakan. Hal ini menjadi latar belakang mengapa pembelajaran mendalam perlu dipahami oleh guru di UPT SDN 03 Padang Laweh dan diterapkan dalam proses pembelajarannya sehingga lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta peserta didik mampu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan apa yang telah dipelajarinya. Hal ini menjadi tantangan bagi saya yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, dapat menerapkan pembelajaran mendalam kepada seluruh guru di UPT SDN 03 Padang Laweh. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik ini adalah sebagai berikut. Bagaimana mewujudkan penerapan prinsip pembelajaran mendalam pada ekosistem belajar di UPT SDN 03 Padang Laweh. Yang kedua, belum semua guru memahami tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, masih adanya beberapa guru yang memiliki pola pikir fixed mindset atau pola pikir tetap. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa langkah agar pembelajaran mendalam dapat diterapkan di UPT SDN 03 Padang Laweh ini. Tahapan ini berkaitan dengan 4 kerangka pembelajaran yang mana diantaranya adalah yang pertama, praktik pedagogis, yang kedua, kemitraan pembelajaran, yang ketiga, lingkungan pembelajaran, yang keempat, pemanfaatan digital. Pada tahapan praktik pedagogis, saya memastikan bahwa strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan bisa terwujud. Berbagi dengan guru pada kegiatan kombel. Dan kombel ini selalu kita laksanakan 1 kali dalam 2 minggu. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis. Misalnya pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, diskusi, peta konsep, kerja kelompok, pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagainya. Namun, hal yang terpenting adalah menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna,
menggembirakan. Pada tahapan kerangka pembelajaran di Kemitraan Pembelajaran ini, saya membentuk hubungan yang erat antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi menjadi tanggung jawab guru semata, melainkan menjadi ekosistem belajar bersama yang berkelanjutan. Kegiatan seperti pertemuan rutin, dialog terbuka, dan refleksi bersama dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan saling pengertian. Tidak hanya itu saja, guru juga dapat melibatkan orang tua menjadi narasumber, misalnya dalam mengenalkan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Pada tahapan lingkungan pembelajaran ini, guru menata ruang belajar untuk mendorong partisipasi dan interaksi dengan menata meja kursi fleksibel untuk kerja kelompok pada proses pembelajaran, memajang hasil karya peserta didik, serta menyediakan sudut baca atau area eksplorasi. Guru juga menjadikan area di luar kelas seperti taman, halaman, perpustakaan, atau lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan sebagai wadah alami untuk pembelajaran berbasis inquiry, pengamatan, dan eksperimen langsung. Pada kerangka pembelajaran, bagian pemanfaatan teknologi digital memegang peran penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Guru-guru melaksanakan pembelajaran berbasis digital minimal 2 kali dalam 1 minggu. Guru merancang pembelajaran dengan memanfaatkan Canva dan alat-alat Google lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan, guru dan tenaga pendidik mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kompetensinya dalam hal pemanfaatan teknologi digital. SDN 03 Padang Laweh memiliki lebih dari 30% guru yang tersertifikat pendidikan Google Certified Educator Level 1. Melalui penerapan pembelajaran mendalam di UPT SDN 03 Padang Laweh telah memberikan dampak yang positif dengan menerapkan praktik pedagogis, yaitu menentukan strategi yang tepat dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Membina kemitraan pembelajaran, yaitu membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Memanfaatkan lingkungan pembelajaran sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Kemudian pemanfaatan digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Saya, Tuti Handayani, guru kelas 6 UPT SDN 03 Padang Laweh. Saya menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan materi, membuat peserta didik memahami apa yang dipelajari dan mampu mengaplikasikan serta merefleksikan apa yang telah dipahaminya. Saya, Pira Diana, sebagai guru agama, saya merasakan bahwa pembelajaran mendalam membantu siswa memahami nilai-nilai keagamaan bukan hanya dari teori, tetapi juga dalam penerapan sehari-hari. Siswa menjadi reflektif, berakhlak, dan mampu mengaitkan ajaran agama Islam dengan sikap serta perilaku yang nyata dalam kehidupan. Saya Nila Dafer, guru mata pelajaran PJOK di SDN 03 Padang Laweh. Nah, dalam pembelajaran PJOK, saya menciptakan pembelajaran yang menggembirakan dengan aktivitas permainan yang edukatif, yang bervariasi, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya Ferawati, operator UPT SDN 03 Padang Laweh. Saya juga mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana mengelola administrasi berbasis digital. Saya Desi Marni, salah satu dari wali murid SD 03 Padang Laweh. Di sini kami lihat sangat banyak perubahan sekali dari anak-anak kita yang melakukan pembelajaran secara digital ini. Mudah-mudahan SD 03 ini tetap jaya ke depannya. Saya Nopal Afkar, siswa SDN 03 Padang Laweh. Kami lebih disiplin dan saya lalu mengikuti banyak kegiatan seperti pramuka, AB catung, dan juga kegiatan belajar berbasis digital. Kami menciptakan pembelajaran yang